Halo, aku Agni Oktavianisa Putri. Aku Dewi Purnamasari. Jadi kali ini kita akan buat podcast. Podcast kali ini kita akan membahas Tentang pendidikan. ini kan. Oke, sebelum ke podcast nih, aku mau nanya dulu nih ke kalian semua. Gimana kalian semua? Baik kan semuanya? Tentunya harus baik dong ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap sehat, tetap semangat. Oh ya, sebelum ke podcast nih ya, sebelum membahas, aku mau ngajak kalian dulu kenal lebih jauh sama aku, sama Dewi dong. jadi aku mau nanya nih ke Dewi. Dewi, kamu itu asal dari mana sih? Aku dari Majalengka. Ada orang Majalengka nggak sih di sini? Banyak dong, banyak. Ya, asalnya tuh dari Jatiwangi. Kamu itu dulu SD, SMP, SMA itu di mana sih? Kalau aku SD-nya itu di SDN Cicadas 3. Terus SMP-nya SMP 2 Jatiwangi. Lanjut lagi SMA SMAN 1 Jatiwangi. Nah, buat kalian ada nggak yang pernah satu sekolah sama Dewi? Pas angkatan juga kan ya. Kalau kamu? Kalau aku asalnya dari Indramayu. Aku SD-nya itu di MIPUI. Jadi aku dulu anak madrasah. Sih. Iya. Jadi SD-nya itu di MIPUI, SMP-nya itu di SMP Negeri 2 Sindang, dan SMA-nya itu di SMA Negeri 2 Indramayu. Jadi ada nggak yang seangkatan sama aku atau sesekolah, sekelas bahkan? Oh ya, sebelum ini nih, kalau menurut kamu ya, dari SD, SMP, SMA itu yang paling kamu suka itu dari masa yang mana sih? Sebenarnya pasti ada suka duka ya. Kalau yang paling aku suka itu masa SMA, karena kan kebanyakan orang bilang tuh masa SMA nih masa terindah gitu ya. Awalnya aku kira ya biasa aja gitu ya, tapi ternyata wah, setelah kita lulus nih ya beberapa tahun kemudian kayak ngerasa wah, ternyata emang bener ya SMA itu masa terindah. Karena kan juga masa terakhir dalam sekolah gitu ya. Kalau aku sih sama juga sih ya, SMA. Karena nih, kalau aku dulu tuh SD SMP itu orangnya pemalu banget. Pemalu banget, bener-bener pemalu. Terus di SMA itu aku berani ikutan ini loh, ikutan duta SMA gitu. Aku jadi kayak duta sekolah gitu guys. Nah, namanya itu Neng sama Encep gitu. Jadi aku jadi Nengnya gitu, Neng Semandayu, Nengnya SMA. Keren gak? Keren banget dong, tepuk tangan dulu. Nanti dikasih efeknya ya, tepuk tangan ya. Boleh banget. Biar kayak ada yang tepuk tangan banyak gitu. Biar rame gitu kan. Iya, langsung aja gitu ya. Langsung aja, Boleh banget. langsung kita bahas. Langsung aja ke podcast. Teman-teman pasti sudah tahu lah ya, bahwasannya saat ini kurang lebih sudah 2 tahun kita berada di masa pandemi COVID-19. Selama itu juga pendidikan Indonesia, bahkan bisa dibilang seluruh dunia mengalami perubahan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring atau online. Ya, mau gak mau kita harus bisa dong beradaptasi dengan kebiasaan baru kita saat ini. BTW, menurut kamu apa sih adaptasi kebiasaan baru itu? Kalau menurut aku sih ya, menurut aku adaptasi kebiasaan baru itu tindakan
tindakan menerapkan tatanan hidup baru guna menjaga produktivitas aktivitas selama masa pandemi dengan menerapkan perilaku pencegahan penularan COVID-19. Lalu gimana sih caranya gitu biar kita bisa beradaptasi di masa pandemik seperti ini? Yang utama sih mengikuti protokol kesehatan ya, karena sangat penting juga. Jadi mungkin diantaranya itu kayak sering cuci tangan kalau misalkan habis dari luar. Habis itu kita harus selalu bawa hand sanitizer, kan karena di tempat itu nggak semuanya ada tempat cuci tangan ya, jadi kita harus bawa hand sanitizer. Terus habis itu menghindari kerumunan. Habis itu kayak kita harus menghindari benda pakai habis orang lain, karena virus ini kan cepat menular ya. Jadi kita harus ngikutin protokol kesehatan sih yang paling utama. Nah, dulu kan kita belajar tatap muka terus nih ya. Pastinya kaget dong ketika kita terpaksa belajar di rumah gitu dengan menggunakan teknologi yang canggih. Apa sih kesulitan pertama kalinya bagi kamu yang kamu temuin? Kalau aku sih pertama banget sekolah itu kan zamannya SMA ya. SMA itu kita ujiannya di rumah kan ya. Habis itu kan ceritanya aku waktu ujian nih di sekolah di rumah kan emang sebenarnya udah ditunjukin sih tata caranya gitu kan, cuman pas di rumah itu kita kadang suka susah nerapin tata caranya gitu, kayak kita masih bingung gitu. Jadi mungkin ya pertama kali itu kaget teknologi aja sih. Kita kan biasanya kan pakai manual gitu belajar ya, nulis atau apa. Sekarang kaget pakai aplikasi atau apa gitu aja sih. Terus kendala apa sih yang kamu dapetin ketika belajar di rumah? Kendalanya tuh sebenarnya banyak banget ya. Tapi yang paling sering itu mungkin gangguan sinyal. Pasti kamu juga pernah kan? Ya, tentunya pernah dong. Karena kan sinyal itu kadang suka hilang gitu kalau misalkan hujan ataupun angin banyak gitu kan kadang suka hilang gitu ya. Jadi itu tuh bikin ganggu banget sih. Terus kadang juga tiba-tiba kuotanya habis kan. Jadi kan kadang kita mau gak mau juga harus beli dulu, atau yang gak ada sinyal kita harus cari dulu keluar atau kemana gitu. Terus habis itu kadang kalau di rumah kan cuma gak ada maksudnya bukan ada kita doang kan, ada mama, ada papa, ada ade, ada kakak, jadi kan berisik gitu ya di rumah itu gitu sih. Oke, dari semua yang kamu sebutkan ini nih tadi, yang mana sih yang kayak sering terjadi gitu dan paling menghambat proses pembelajaran di rumah? Kalau menurut aku sih sinyal sih yang paling utama. Karena kalau nggak ada sinyal, jadi kita juga nggak bisa ikut ujian atau nggak bisa ikut pembelajaran gitu. Ya betul banget sih. Kalau kita belajar nih ya, baik di rumah kan pasti peran orang tua juga sangat dibutuhin gitu kan, apalagi saat pandemi kayak gini. Menurut kamu, mengapa sih orang tua itu harus terlibat dalam pendidikan anak mereka? Ya menurut aku sih ya, peran orang tua dalam pendidikan anak itu kan jelas dan tegas gitu ya, bahwa mereka itu adalah pendidik yang utama dan pertama. Utama karena mereka lah yang memiliki tanggung jawab, kewajiban gitu, dan kuasa untuk menjadikan anak seperti apa sih ke depannya gitu. Terus pertama itu karena ya mereka lah yang memberikan pengajaran, pendidikan gitu, apapun itu untuk pertama kalinya sih. Lalu kenapa sih peran orang tua itu sangat penting gitu? Orang tua itu kan mempunyai peranan yang sangat penting gitu ya dalam
kehidupan tumbuh kembang anak, pola pengasuhan positif terhadap anak juga kan memerlukan peran orang tua, memenuhi kebutuhan anak gitu akan makanan yang bergizi dan sehat, terus menanamkan nilai agama dan moral tentunya dalam kehidupan juga menjadi peran orang tua. Iya sih, bener banget ya. Karena peran orang tua itu penting banget, karena kan kita di rumah sekolahnya sama siapa lagi gitu kan, kalau bukan sama orang tua. Jadi menurut kamu apa sih dan bagaimana sih peran orang tua itu terhadap seorang anak? Saya tegaskan kembali gitu ya, kalau peran orang tua kan sangat penting dalam membimbing seorang anak ya. Seperti apa yang aku katakan tadi, perannya itu dapat berupa kayak membagi waktu antara pekerjaan dengan anak ataupun keluarga, mendidik dan membimbing anak ke jalan yang lebih baik gitu, seperti menanamkan nilai dan norma pada anak yang sudah mulai luntur gitu. Iya. Terus apa aja yang harus dilakuin orang tua biar pendidikan anaknya itu bisa berhasil dengan baik kalau menurut kamu? Menurut aku sih kayak bisa dimulai dari hal-hal kecil, atau hal yang kayak terlihat biasa. Mungkin seperti mengajak anak itu untuk melakukan pekerjaan rumah, mendorong anak untuk bersosialisasi, kayak terus lalu memberikan pujian dengan benar pada anak, dan mengajarkan gitu arti penting sebuah usaha. Sepertinya dengan begitu kayak akan membantu anak untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikannya. Iya bener ya, kadang kalau kita sebagai anak tuh pengen dipuji gitu ya, kayak ih kamu pinter banget, atau kamu harus rajin belajar, tapi kayak secara halus aja gitu ya, karena kan kita juga udah gede. BTW di kampus kan kita diajarin sama dosen nih ya, tapi berhubung sekarang belajarnya di rumah, pasti kan otomatis tanggung jawab dosen itu berpindah ke orang tua atau kakak atau siapapun yang di keluarga. Ada gak sih kesulitan belajar sama mereka menurut kamu? Kalau kita sebagai mahasiswa itu menurut aku sih udah cukup dewasa ya buat belajar sendiri. Beda lagi sama anak SMP, SD, itu masih butuh banget peran orang tua. Jadi tapi sebenarnya aku juga pernah nanya gitu kan ke orang tua ataupun ke tante aku atau apa gitu. Tapi kadang mereka nggak tahu apa yang kita tanyain gitu. Jadi ya mungkin kesulitannya kayak gitu aja ya, karena mereka juga nggak semuanya tahu gitu. Jadi kan ya mau nggak mau ya udah, kita mending cari aja di internet kan. Sekarang kan zamannya udah canggih, udah ada Google, jadi kita bisa langsung googling aja. Mungkin gitu aja sih. BTW di kampus kan kita diajarin sama dosen nih, tapi berhubung belajarnya di rumah, pasti kan otomatis tanggung jawab dosen itu berpindah ke orang tua dong yang utama ya, atau ke kakak. Ada gak sih kesulitan belajar bagi kamu sama mereka gitu? Kalau kita kan sebagai mahasiswa udah cukup dewasa buat belajar sendiri gitu kan. Tapi beda lagi sama anak SMP, SD yang masih butuh peran orang tua. Tapi aku tuh pernah juga ya nanya tentang materi kuliah gitu, atau sedikit yang aku nggak tahu, aku pernah nanya ke mereka. Mereka itu nggak tahu jawabannya, mereka itu nggak bisa menjelaskan gitu kan. Jadi mungkin itu kesulitannya di situ sih. Tapi kan sekarang udah canggih ya zaman, jadi kita bisa langsung googling aja jawaban yang kita nggak tahu gitu. Iya betul sih. Kita kan sebagai mahasiswa udah cukup mandiri lah ya, udah gede gitu. Tapi sekarang kan katanya pemerintah ini bakal ngadain menerapkan kembali pembelajaran tatap muka
pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh secara daring seperti sekarang? Kalau aku sih pribadi lebih suka tatap muka ya. Karena kalau tatap muka itu lebih fokus gitu belajarnya, nggak ada hambatan gitu loh. Terus kadang suaranya juga lancar kan, kalau misalkan tatap muka nggak yang putus-putus, nggak yang keluar-keluar gitu kan. Terus juga kita bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketemu sama kamu, bisa nggak boring kan. Boring ya belajar di rumah terus, boring. Jadi tapi kalau misalkan di masa kayak gini mungkin lebih efektifnya pembelajaran jarak jauh ya, karena kan bisa mengurangi resiko penularan COVID-19. Mungkin kayak gitu sih. Ya memang benar sih, di saat kondisi seperti ini gitu pembelajaran online yang paling aman untuk kita lakukan. Sebagai mahasiswa nih, apa aja sih yang disiapkan ketika kamu masuk kuliah gitu di masa yang sekarang ini? Yang pasti sih selalu pakai masker ya, selalu pakai masker. Habis itu jaga jarak juga. Ini kita sebenarnya harus jaga jarak sih. Jaga jarak. Nggak apa-apa. Kita udah ikutin protokol juga. Habis itu paling bawa hand sanitizer aja sih. Ya di ini juga di kampus juga banyak hand sanitizer ya. Jadi kita sebelum masuk ruangan itu pakai hand sanitizer dulu sih sebenarnya. Udah paling kayak gitu aja. Ada kendala nggak sih ketika kamu nih masuk pembelajaran tatap muka sebagai mahasiswa baru? Mungkin kalau menurut aku sih ya kurangnya sosialisasi aja sih ya, karena kan kita itu masuk pembelajaran tatap muka itu baru-baru sekarang gitu kan. Jadi kayak agak-agak canggung gitu, sedikit agak-agak canggung gitu. Terus agak deg-degan juga sih, karena kan kita sekarang diajarnya bukan sama guru lagi, melainkan sama dosen. Jadi ya mungkin agak sedikit deg-degan gitu aja sih. Mungkin peran orang tua bagi mahasiswa itu kan ya emang gak terlalu penting gitu ya, gak terlalu diperlukan juga kan dibandingkan pas masa kita sekolah gitu. Karena mungkin kita juga udah dewasa dan kita bisa belajar sendiri gitu. Tapi ya walaupun itu pasti harus tetap menjalankan perannya gitu sebagai orang tua dong. Nah, menurut kamu peran orang tua di saat kita menjadi mahasiswa ini seperti apa sih? Kalau menurut aku sih lebih ke support aja ya. Kalau buat yang kita udah gede gini kan, mahasiswa gitu, kayak kasih masukan buat kita, kasih saran, terus habis itu kasih semangat juga di sela-sela kita kan sekarang lagi banyak-banyak tugas nih, kayak aduh pusing gitu, banyak banget gitu. Kita juga butuh semangat gitu biar kita semangat gitu sih. Habis itu kalau misalkan bukan dari keluarga kita, bukan dari orang tua kita, siapa lagi gitu kan selain mereka? Kita mungkin bisa pacar kali ya. Jadi punya pacar? Oh ya, seperti itulah. Gitu. Terus kalau menurut kamu nih ya, apa sih yang dimaksud support atau dukungan orang tua yang dibutuhkan kita? Dukungan orang tua itu kayak kesadaran akan tanggung jawab mendidik gitu kan, dan membina anak secara terus-menerus dengan kayak memberikan bantuan oleh orang tua gitu terhadap anaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak gitu dalam wujud pemberian perhatian, perasaan aman dan nyaman, kayak terus serta rasa kasih sayang pastinya. Iya sih, bener banget. Terus apa sih satu peran orang tua dalam menghadapi anaknya yang baru menginjak masa remaja menurut Dewi? Oke, mungkin salah satu perannya itu sebagai penasihat. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi remaja tentunya ketika menghadapi masa-masa sulit dalam mengambil keputusan gitu bagi diri anak. Orang tua
dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai yang positif dan negatif. Terus sehingga mereka mampu gitu belajar mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya. Iya sih benar. Kalau dalam perkembangan sosial emosional anak itu seharusnya kayak gimana sih peran orang tua itu? Peran orang tua itu kan dalam perkembangan sosial emosional anak akan terbantu gitu dengan orang tua yang selalu berusaha memahami perasaan sang anak. Orang tua itu juga dapat memahami anak gitu dengan kayak dengan cara menjadi pendengar yang baik gitu dan memperluas perasaan empati terhadap anak, seperti itu sih. Berarti kayak kita juga sebagai anak tuh harus curhat gitu ya, curhat ke orang tua. Biar orang tua juga kan bisa ngerti itu perasaan kita kayak gimana. Kadang kalau kitanya nggak cerita, orang tua juga nggak bakalan tahu kan kitanya kayak gimana gitu. Jadi yang utama itu sering curhat, terbuka gitu ya guys, jangan malu-malu, pokoknya jangan takut sama orang tua sendiri soalnya. Nah, kalau misalkan dilihat ya dari anak usia remaja itu kayak gimana sih cara mendidik anak yang nakal, yang susah diatur. Apalagi kan kalau anak remaja itu lagi masa puber-pubernya gitu kan, pasti bakalan bandel banget. Jadi kayak gimana menurut kamu? Intinya ini dalam menghadapi anak yang susah diatur gitu sama orang tuanya ya, jangan selalu mengandalkan emosi lah. Karena ketika orang tua semakin sering marah-marah gitu kan, anak malah akan makin sulit gitu untuk susah diatur. Alangkah baiknya kan orang tua kayak melakukan pendekatan secara halus gitu ya, pelan-pelan kepada anaknya agar si anak ini mudah menerima gitu. Iya sih bener banget. Kadang kita juga kalau dimarahin sama orang tua tuh males ya buat ngedengerinnya gitu. Jadi ya masih mending kayak mereka tuh ngebilang kita tuh kayak pelan-pelan gitu. Oh ya, kalau misalkan untuk ngelatih rasa tanggung jawab pada seseorang anak itu, kenapa sih orang tua sama guru itu sama-sama memiliki peran penting di dalamnya? Karena gini ya, kan pada umumnya anak itu akan meniru perilaku orang tuanya. Jika orang tuanya bersikap baik dan penuh dengan tanggung jawab, maka anak kan akan meniru hal tersebut, ya nggak sih? Iya sih, benar banget. Nah, itu sama halnya dengan guru. Guru juga mengajarkan cara bertanggung jawab dengan menghukum bila tidak mengerjakan PR. Bagaimana sih agar peran guru itu dan orang tua berfungsi dengan optimal gitu? Ya tentunya ini kan diperlukan kerjasama gitu yang baik antara keduanya. Kayak misalnya orang tua selalu komunikasikan gitu kemajuan pendidikan anaknya dengan bertanya gitu pada guru di sekolahnya. Oh iya benar-benar. Karena hal kayak gitu juga bakal ngebantu ya untuk perkembangan anak tuh ke depannya. Udah gak kerasa banget ya, waktunya udah mau 30 menit. Sebelum kita penutupan podcastnya, aku mau nanya-nanya dulu nih sama Dewi ya. Menurut Dewi, apa sih hal enak sama gak enak ketika menjadi seorang pelajar? Hal enaknya dulu kali ya. Kalau hal enaknya itu kita jadi lebih bersosialisasi, punya banyak kenalan, apalagi kan sebagai mahasiswa gitu ya. Universitas itu kan asalnya itu dari mana-mana ya anaknya itu, kita jadi punya banyak kenalan. Seperti kamu kan dari Indramayu gitu kan, jadi saya punya kenalan nih di Indramayu. Terus ya kalau nggak enaknya itu seperti apa ya, belajarnya kali ya. Kadang tuh kayak sering males banget kayak gitu, Bosan juga ya di rumah terus ya. banyak banget hambatannya gitu. Iya sih, bener sih.
sih. Kadang kalau kita nggak diingetin gitu ya sama orang tua, kita juga kayak agak-agak males, mager belajar ya. Sekolah juga gitu, bodo amat gitu ya. Wah, Dewi ketahuan nih Bu, Dewi ketahuan Bu, Dewi males. Sama sih Bu Agni juga. Tapi enggak kok, enggak selamanya kita males. Enggak ya. sih ya, ada rajinnya juga kok kita juga. Iya sih, benar sih. Sama aku juga kayak lebih banyak mengenal teman baru gitu ya. Kalau karena kan kita juga baru gitu ya, baru kuliah, terus teman-temannya juga baru, lingkungannya juga baru. Karena kan kebetulan kita juga bukan asalnya dari Cirebon. Aku dari Indramayu, aku dari Majalengka. Kebetulan kita ketemu ya. Ketemu. Deket, Tiba-tiba deket, tiba-tiba jadi kayak sendal jepit. Iya, kemana-mana selalu Berdua. Iya, mungkin segitu ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang sama kayak kita. Kalau belajar di rumah itu agak-agak bosen dan jenuh gitu. Semoga cepet-cepet pandemi ini tuh cepat selesai, biar kita tuh bisa tatap muka normal, terus kita bisa main lagi, kita bisa kumpul sama teman-teman. Ya mungkin segitu aja kali ya. Iya, mungkin segitu aja dari podcast kami kali ini ya. Jadi podcast dari ini tuh bisa disimpulin gak sih menurut kamu? Oke, jadi dari podcast kali ini ya kesimpulannya itu bahwa peran orang tua ini sangat penting dalam pendidikan anak gitu ya. Apalagi di saat keadaan pandemi COVID-19 seperti ini kan, dimana kita semua melakukan adaptasi kebiasaan baru kita. Iya sih. Jadi intinya itu adaptasi kebiasaan baru itu penting juga diselingi sama peran orang tua gitu. Intinya ya. Baik, jadi mungkin cukup sekian aja ya podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.